Bintang-bintang di luar angkasa bertaburan tak terhitung jumlahnya yang nampak indah dipandang. Tapi, tahukah kamu bahwa ternyata bintang satu dan bintang lainnya memiliki karakteristik yang berbeda, bahkan umur kehidupan mereka juga berbeda. Bagaimana mereka bisa dibedakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wadedian Rahmawati, stambul A1 K1 17032, jurusan Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Halu Oleo. Pada video kali ini saya akan membuat video tugas pada mata kuliah Ilmu Pengetahuan Alam dan Antariksa dengan submateri diagram. Dalam astronomi, bintang dikelompokkan berdasarkan spektrumnya. Pengelompokan berdasarkan spektrum ini dilakukan karena spektrum bintang memberikan informasi yang sangat banyak, mulai dari temperatur sampai unsur-unsur yang terdapat dalam bintang. Informasi semacam ini diturunkan dengan berbagai pendekatan fisika, sehingga dalam penerapannya di astronomi, spektrum bintang itu sangat penting. Dengan melakukan observasi spektroskopi, yaitu pengamatan bintang khusus pada spektrumnya, didapatkan panjang gelombang cahaya yang dipancarkan bintang. Dengan menerapkan hukum termodinamika, bisa diketahui kaitan antara energi dengan temperatur. Klasifikasi bintang ini diterapkan dalam diagram yang disebut dengan diagram Hertzsprung-Russell. Untuk mendapatkan diagram ini biasanya dilakukan dua jenis observasi, yaitu spektroskopi dan fotometri. Berdasarkan pengamatan spektroskopi didapatkan kelas spektrum. Dari dalam pengamatan fotometri didapatkan kelas luminositas. Lalu dengan mencocokkan posisi bintang dalam diagram terhadap kelas spektrum dan jelas luminositasnya tersebut, dikaji lebih lanjut tentang radius dan umur bintang. Diagram aslinya mencantumkan kelas spektrum dari bintang pada sumbu horizontal dan magnitudo mutlak pada sumbu vertikal. Diagram seperti ini kadang disebut dengan diagram warna magnitudo. Diagram bentuk lainnya menggunakan suhu permukaan efektif dari sebuah bintang pada satu sumbunya dan luminositas dari bintang itu pada sumbu lainnya. Diagram tipe ini mungkin lebih tepat disebut diagram temperatur luminositas, tetapi istilah ini hampir tidak pernah dipakai dan nama diagram Hertzsprung-Russell lah yang digunakan. Tampak dari gambar bahwa bintang-bintang cenderung berkelompok di bagian tertentu diagram. Yang paling dominan adalah kelompok yang membentuk diagonal diagram dari kiri atas hingga kanan bawah yang biasa disebut dengan deret utama. Matahari terletak di deret utama dengan luminositas 1 dan temperatur permukaan sekitar 5400 Kelvin. Berdasarkan konsensus, sumbu X dari kiri ke kanan menyatakan sumbu tinggi ke sumbu rendah, tetapi warna dari kecil ke besar. Kebanyakan bintang mendiami suatu jalur dari kiri atas ke kanan bawah yang disebut sebagai deret utama. Ini dapat diinterpretasikan bahwa bagi kebanyakan bintang makin tinggi suhu permukaannya makin terang cahayanya. Bintang pada kelompok ini adalah bintang yang sedang melangsungkan pembakaran hidrogen di intinya. Hampir 90% usia bintang dihabiskan pada tahap deret utama ini yang menjadi penyebab tingginya populasi. Bintang deret utama ini disebut juga sebagai bintang Katai. Kelompok yang tampak terlihat jelas berikutnya adalah kelompok yang disebut sebagai cabang raksasa, tempat bagi bintang-bintang yang sedang melakukan pembakaran hidrogen di kulit yang mengelilingi inti helium yang belum terbakar. Ciri lainnya yang dapat dilihat dengan jelas adalah adanya gap antara deret utama dan cabang raksasa.
Gap ini disebut sebagai gap Hertzsprung dan menunjukkan evolusi yang berlangsung cepat pada saat pembakaran hidrogen di kulit yang mengelilingi inti dimulai.